kreativitasnya dan sebagainya. Ini sudah banyak industri yang sudah bekerjasama dengan kita yang kemarin tinggal kamu pilih. Jika kamu memilih bengkel baru, ya usahakan bengkelnya itu ya seperti yang ada di sini. Pertama, bengkelnya harus ramai pekerjaan, banyak pekerjaan, macam-macam pekerjaan. Dua, disiplin, tidak asal sementing masuk kono gak dikongkon tidak, tapi disiplin. Makanya 3 syarat utamanya yang harus selalu kamu ingat, ya. 1, disiplin tanpa diawasi. Jadi tetap disiplin walaupun tidak ada yang melihat toko telat, ya, atau lebih dulu, ya. Itu jujur, ya. Itu harus dilakukan tanpa diawasi. Ono wonge manut, tapi nek kan wonge arepmu itu jangan. Itu yang pertama. Disiplin tanpa diawasi. Yang kedua, bekerja tanpa disuruh. Nek dikongkon menang, salah besar. Kamu di situ hitungannya kalau karyawan kan bekerja dibayar kan, betul kan? Kamu harus seperti itu walaupun nggak dibayar, tapi posisikan kamu seperti itu, seperti mereka yang lain. Untuk menang aku PKL aja, santai aja, nggak dibayar ya kok, jangan begitu. Bekerja tanpa disuruh. Datang pagi langsung ngambil sapu bersih, singkat sampah, itu sudah dilihat sama orang. Ini sudah siap untuk bekerja. Kalaupun saya butuh karyawan atau butuh tenaga baru, daripada saya cari orang yang jelas, mendingan ini. Nah, itu. Bekerja tanpa disuruh, disiplin tanpa diawasi. Yang terakhir adalah tanggung jawab tanpa diminta. Apa yang kamu lakukan di sana ya harus kamu bertanggungjawabkan. Nek salah ya ngomong salah, ya. Nek apik ya ngomong apik, nek elek ya ngomong. 3 inilah kunci suksesnya kamu. PKL. Disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa disuruh, tanggung jawab tanpa diminta. Mana pekerjaanmu? Kan begitu. Waktu kemarin saya lupa Pak, jadi tak tanggung jawab. Mana laporannya? Waktu lupa Pak, itu tak tanggung jawab namanya. Ya. Ini harus kamu kerjakan hari ini selesai. Lebih cepat lebih baik. Kan santai. Jam berakhir gak mari, berarti gak tanggung jawab. Itu ya. Yang lain adalah komunikasi. Komunikasi itu dalam rangka belajar. Bertanyalah jikalau kamu tidak tahu. Ojo kira-kira iki sing terus apa ngopo ireng yo. Nek karo gak yakin, tanya. Ojo dikira-kira begitu wis kobong, Pak maaf, tadi saya nggak tahu, saya kira ini akhirnya terbakar. Ini joli ya Bang. Ya, itu kalau listrik, tapi jarang kamu dipegang listrik itu jarang. Yang paling sering adalah job engine dan chassis. Tune up. Tune up itu kerjaan rutin ya. Karena mobil-mobil itu datang ke sana dalam rangka ya, kondisikan kendaraannya standar atau yang terbaik untuk kelima. Ya. Itu yang harus kamu perhatikan berangkat ke sana. Tentang kesehatan ya sudah tidak hal yang baru, tapi itu harus kamu persiapkan.
Jadi jangan sampai kamu berangkat ke sana dalam posisi ngantuk, ngerti? Berangkat prakerin, berangkat kerja itu jangan dalam kondisi ngantuk. Karena apa? Melekan begini. Jangan sampai. Pak, saya ngerjakan tugas, jangan sampai tugas dibuat untuk lemburan. Dikerjakan tugas itu jikalau libur atau senggang sesaat setelah pulang. Tapi sampai tengah malam apalagi nggak ngerjakan tugasnya, laporan enggak, tapi main game, sudah tidak lagi diperkenankan. Jadi kalau kamu sekarang introspeksi, sebetulnya sudah bukan saatnya lagi kamu main-main. Sekarang itu kamu harus tirakat. Apa ya tirakat itu ya? Mempersiapkan diri untuk kerja. Sudah lagi tidak disambi dulinan, melekan, ngopi, itu wis kudu zaman. Kamu pulang dari prakerin, nanti kamu tes perusahaan ini, tes perusahaan ini, tes perusahaan ini. Itu akan gagal jika kamu tidak mempersiapkan kesehatanmu sejak dini. Mulai toko tidurnya kurang teratur atau kurang jam tidurnya. Yang kedua, kebiasaan buruk kamu. Ya biasanya kamu saat itu nek gak rokokan bagene pemene SDM gak nulis, gak keren. Saya nggak melarang kamu rokokan enggak, tapi persiapkan dulu kamu untuk kerja. Ya apa caranya? Hentikan dulu rokok. Sampai MCU berhasil dan kamu dinyatakan lolos tes masuk kerja. Setelah itu rokokan nggak apa-apa. Karena ampun nek wis dadi karyawan terus karyawan loro diobatno. Tapi nek sadurunge masuk terindikasi bahwasanya ini kurang dinyatakan kurang sehat atau kurang memenuhi syarat, maka kamu tidak bisa diterima kerja. Seperti Pak Agung ini sakit, nggak melebu, bayaran pancet, gitu ya. Tapi saat sebelum masuk dikondisikan benar kok fisik ini, ya, itu. Jelas ya, benar-benar sekarang itu tirakat, ikhtiar bagaimana caranya supaya kamu satu menyelesaikan PKL dengan sukses. Sukses itu artinya gimana? 6 bulan kamu PKL di sana, jangan sampai kamu dikeluarkan dari tempat PSG. Kalau kamu dikeluarkan dari tempat PSG, tidak ada yang namanya pindah tempat PSG. Tuh, tidak ada perpanjangan. Keluar terus masuk maneh, nggak ada. Kalau kamu sudah dikeluarkan di depan PSG dengan indikasi tidak tertib ataupun masalah apapun ya di sana karena kedisiplinan atau karena pelanggaran tertib yang di sana, maka secara tidak langsung kamu sudah dinyatakan tidak lulus. Jadi kuncinya lulus adalah sukses PKL. Kamu tidak bisa ikut UKK, kamu tidak bisa ikut ujian sekolah, ya, kalau kamu belum memiliki sertifikat prakerin beserta dengan laporan. Yang terakhir, prakerin untuk tahun ini berbeda dengan prakerin yang sebelumnya atau yang semester kemarin. Kalau prakerin yang sekarang ini yang berangkat Juli ini adalah tanpa dibebani tugas pelajaran normatif adaptif, free, hanya bikin laporan saja. Maka selesai PKL, laporan harus juga selesai. Apalagi yang jauh di luar kota, nggak mungkin akan kembali lagi ke sana.
dipersiapkan, bukan selesai PKL baru ngetik, salah. Jadi di sela-sela PKL itu, di saat liburan itu mengerjakan laporan. Setelah selesai PKL, laporan juga sudah ditandatangani, sertifikat juga sudah, nilai juga sudah dapat, maka satu tanggung jawab kalian adalah mendapatkan nilai laporan. Jadi ada nilai laporan, ada nilai praktek, nilai PKL. Ya, nilai PKL diperoleh dari industri. Ada kalanya industri itu langsung memberikan nilai dari pengamatannya atau observasi selama 6 bulan itu. Ada kalanya industri tertentu seperti Alto 2000, terus mana tuh Daihatsu itu dites baik teori maupun prakteknya, dites di sana sehingga dia mengeluarkan sertifikat sendiri di sana. Jadi kamu selesai dari sana dapat sertifikat dari industrinya, maka sertifikat yang dari sekolah sudah tidak perlu. Jadi itu yang penting, karena itu jadi gijo kamu untuk cari kerja, karena sudah semua bengkel itu sudah mengakui bahwasanya kamu lulus untuk itu. Ya, nah yang belum adalah nilai laporan, maka kamu harus setelah pulang dari PKL, di sini nanti mereka presentasi, mempertanggungjawabkan laporannya. Tulisannya. Kepada siapa? Kepada guru pembimbingnya masing-masing. Laporannya kamu di sana. Karena laporan selama Pak Sony semuanya. Kamu nyampaikan, Pak, saya di sana salah satu pekerjaan yang saya lakukan atau yang sering saya lakukan adalah mengganti kampas kopling, katanya begitu, seumpamanya begitu. Kendaraan yang umum yang datang ke tempat kami atau yang saya kerjakan adalah kendaraan Avanza. Biasanya Avanza itu harus ganti kampas kopling setelah sekian kilometer, 1000 kilometer, kan gitu kan? Atau karena kondisi yang kelainan, kondisi yang ada kelainan atau gejala kerusakan komponen. Penggantiannya, caranya, ya kan? SOP-nya ini. Alat yang digunakan begini. Nanti guru pembimbing bertanya lagi. Apa yang ditanyakan oleh guru? Jawab. Jika sudah cukup, sudah dinilai, selesai. Maka proses PKL selesai semua sampai di situ. Nah, kamu bikin laporan, terus minta koncomu, sementara laporan yang kamu bikin tidak pernah kamu lakukan pekerjaan itu, bingung tambahan untuk kamu jawabkan. Jelas ya? Jadi laporannya antara satu dengan yang lain akan berbeda sesuai dengan apa yang dikerjakan di industrinya atau di bengkelnya. Nanti ya, Pak, apakah semua di presentasikan? Tidak, yang sering kamu lakukan saja di sana. Apa? Diambil. Nah, sering dilakukan kan berarti apa loh? Nah, nek jarang, ya jangan dibuat presentasi. Yang sering aja. Pak, saya sering ngambil kunci-kunci aja, Pak. Kenapa kok disuruh seperti itu? Maka ada sesuatu yang menyebabkan seorang mekanik tidak memberikan tanggung jawab kamu untuk mengerjakan sesuatu. Makanya harus kreatif, bekerja tanpa disuruh. Wah, saya kepingin Pak, saya Pak, tolong Pak, saya dibimbing Pak, saya ingin bisa itu, Pak, ingin bisa itu. Meneng, itu kalau ngelakoni ragu-ragu, ya lemah. Gak usah ngelangi kono kunci aja. Sik pena. Kopi lah repot itu. Jadi OB kamu. Apa ada? Ada. Waduh Pak, anak sampean itu.
Cocoke mek gawe kon gawe kopi, kon teh, nyiap mangan. Terus kon mbok kunci ora kok karo piye iki Pak. Terus kadang sakar sampean Pak wis sampean kayak begitu piro sekarang kunci ora ro. Karena orang pada saat dia bekerja hanya melihat saja. Makanya kerja ya, oh ngono ah. Enggak bisa. Praktek itu harus dilakukan sendiri dan berulang-ulang. Jangan cukup sekali. Barangkali dong. Sudah Pak. Bisa. Ayo Pak. Berang ini. Waduh, lupa Pak. Tidak bisa, karena apa? Hanya sekali. Harus sering. Enggak. Itulah. Di awal saya selalu mengatakan karena sekolah atau pendidikan itu ini sekolah itu lembaga pendidikan ya, tapi sekarang sekolah sebagai lembaga pengajaran. Pendidikannya tipis sekarang Pak Sony, karena di sekolah sudah tidak diperkenankan lagi guru mendidik dengan caranya mendidik. Semuanya seorang guru atau saya terus anak tak tertib melanggar, kalau tak marahin dengan bahasa saya supaya anak itu jerah, anaknya gak terima, lapor nang wong tuane, gurunya kena. Karena ada yang guru yang dihukum itu gara-gara nyepak muridnya. Apa ono guru meneng-meneng nyepak ngono? Nek gak guru gendeng, gak ada. Pasti ada penyebabnya. Lha iku lho disalahno. Dihukum 1 tahun 6 bulan. Sakno. Tujuannya mendidik anak. Jadi iki anake wong liya iki kepengin dididik. Kepinginnya pinter tapi jadi orang yang berakhlak, karepe ngono. Tapi dunia pendidikan tidak bisa seperti itu. Dengan berbagai undang-undang yang membatasi seorang guru untuk bisa berbuat mendidik. Karena jiwa mendidik seorang guru ini tidak bisa didikte, nggak bisa. Contoh upacara kemarin, saya lihat yang di belakang garis belakang pindah ke sebelah selatan, meneng. Leh krungu enggak leh? Supaya tertib, gak uyel-uyelan di mburi, pindah ke sebelah kosong yang di sebelah selatan. Meneng. Akhirnya aku moro. Tak geser ini. Tak geser ini. Mlebu nang sebelah buduk nang pindah nang sekono, ndak sebelah. Kon iso dikandani enggak? Akhirnya ngono aku. Iso dijak ngomong enggak? Hanya sebatas upacara saja, bukan untuk adu nyawa. Memperoleh kemerdekaan itu fotoane nyawa. Gak ono sing kate ngelem, gak ono saat itu. Nek merdeka kon oleh jabatan, gak ono sing janjikan itu juga gak ada. Nek mati kon masuk surga, juga gak ada yang menjanjikan seperti itu. Tapi mereka mau, ini cuma dikongkong baris kok sing tertib, menghargai apa yang sudah diperjuangkan oleh leluhur kita. Nggak mau, bayang no. Aku sampai dengan sing salah ki aku, kudu arek iku. Karena apa? Akhlaknya nggak bagus itu karena saya tidak mendidiknya dengan baik. Mungkin orang tuanya lupa karena kesibukannya, tapi saya di sini tugasnya adalah mendidik, lembaga pendidikan, saya gurunya. Saya yang salah. Ngono akhirnya tuh. Nek sampai anak murid dendam ambek gurune gara-gara dikeplak karo. Warat. Karena sayangnya seorang guru kepada muridnya, anggapnya antum yang dianggapnya sebagai anak, melakukan kesalahan. Jangan sampai kesalahan diulang-ulang dengan cara seperti itu. Mukul sama mereka. Harusnya ya, kamu sadar, oh iya saya salah, mohon maaf tidak saya ulangi.
awas loh, mulai lewat dikit, dikoyok ya. Enggak gitu. Ya, karena di situ akhlak itu penting, adab itu penting. Ya, yang menentukan orang jadi baik di mata masyarakat maupun di mata Tuhan itu adalah akhlak, adab. Ya apa bicara dengan orang tua, ya apa bicara sama teman, ya apa. Gak ketemu semerono mesti miso dhisik, enggak. Oh keren Pak, ini sudah biasa Pak ini. Biasa yang buruk itu jangan dilakukan. Kebiasaan yang buruk jangan. Kan sering aku melihat kadang kaget meso. Negara konyol kaget meso karena kebiasaan. Kecelakaan, sesuatu mesti meso. Kebiasaan orang enggak makan innalillahi ya masih di getah ya ini ya makanya hal-hal yang baik itu ayo sekarang tahun yang baru satu Syawal ini kita mulai dari hal-hal yang kecil untuk berbuat kebaikan. Ya apa caranya merubah diri kita menjadi yang terbaik, bicaranya yang terbaik, perilakunya yang terbaik, ya kan? Jangan banyak meminta, tapi banyaklah memberi. Ya, banyaklah memberi. Jangan banyak menuntut, banyaklah berbuat. Ya. Wah, waktu senggang Pak, saya gunakan untuk santai. Waktu senggang itu sebenarnya nggak ada. Waktu senggang itu kalau kamu gunakan waktu itu dengan baik, maka pasti bermanfaat. Nah, boleh, ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan Pak, salah besar. Kalau kamu ingin sebuah pekerjaan itu di mana saja, waktu kapan saja pasti bisa. Gampang, jalan. Sekarang anak sekarang kan gitu. Ono sampah di kiwa tengah ini, mlaku wae. PSD jangan sampai seperti itu nanti. Begitu oke kok ono sampah, ambil masukkan tempat sampah. Ambil. Orang akan melihat wae. Karena kalau kamu minta kebersihan, itu berarti imanmu akan makin bagus. Mungkin. Masuk kalah ambil wong sing produk ini sampah-sampah wowe kabeh digembol ngalor ngidul. Terus? Masuk di ekel-ekel di pinggir tembok. Enggak, dicukupi sampah-sampah. Tapi digol ngalor ngidul. Bingung deh kayak inti. Ya. Kamu kan tahu tempat sampah di sana, di tempat di sini. Ya. Rapi. Juga penting. Wah, banyak lagi gak ono Pak Nardi rambut oleh gondrong. Jangan. Masih di bengkel tidak dilarang untuk gondrong. Jangan gondrong. Buat dirimu itu secakep mungkin, serapi mungkin, karena orang melihat kamu itu senang. Itu siapa sih itu? Mekanik Pak. Tak kira artis. Nah, mari ngono. Orang dulu abang kuning hijau ngono. Pikir mana? Ya. Kan tunjukkan kamu profilnya mekanik. Jelas? Saya kira itu awal dari saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kamu bisa mengerti bahwasanya pendidikan itu penting dan tidak dibatasi. Kalau saya terpaksa harus melakukan sesuatu yang sifatnya itu mendidik, ya, aku gak takut dengan batasan-batasan tadi, aturan-aturan tadi. Pokok aku dipenjara kan, seperti hanya kuliah itu. Bagi saya, mereka lah pejuang pendidikan yang sesungguhnya. Ya, mereka yang memperjuangkan pendidikan yang sesungguhnya. Hanya orang-orang yang lain yang takut aja yang bukan lagi pejuang. Wah, kalau Pak Sony saya kira luar biasa pejuangnya. Ya, sampai ditelepon wong-wong.
Bu, ini anaknya dikasih makan apa nih ya? Kok otaknya kosong? Oh. Iya. Diberitahu, disuruh kiri, diam. Kayaknya nggak ada otaknya ini. Wong kono metu sungune ngene. Iya. Luka. Soe bagus. Kesel ya dikandani modelnya dituntun ngene meneng arek iki. Kayak barang mati ngono iku sampe. Otake iki. Kok gambar iko Pak Lili kok. Gitu ya. Kalau kamu kecil sekali gitu ya. Kembangkan ya wawasan kalian otak kalian itu kembangkan. Caranya ya berlatih, belajar, ya, berproses gitu ya. Besok jadi kawan-kawan bapak ini yo, kudu tanggung jawab, kudu iso mandiri. Ya, besok kamu nggak tergantung. Saya ini kamu tergantung ini. Pak, aku PKL nggak ada temannya, nggak mau pak saya pak. Pikir kan? Besok kan dari bapak untuk golek konco. Aku gak wani tuh dewe aku bojoku kaya ngono rek. Seneng aja kan. Kamu harus mandiri. Ya, mulai dari sekarang PSG sendirian lebih baik. Ono konco gak apa-apa tapi kerjasama kan ngono kan. Gitu. Kok sembarang kok dari koncone. Koncone gak mlebu, melo gak mlebu. Koncone telat, melo telat. Salah besar. Saya bertanggung jawab dengan diri saya sendiri. Masa depan saya yang menentukan. No, bukan karena orang lain. Kalau orang lain diajak baik, apa? Ojo kamu ikut orang yang enggak baik. Ya, gitu ya. Kumpul konco sing bener. Ya. Ini rumah kumpul sing tukang ahli hisab, ya kan pasti ahli hisab. Ya. Kon kumpul ketek, ya gak diketek lah. Ya kan gitu. Bahkan ada bayi dirawat oleh anjing, melakukannya kayak anjing. Ngomongnya kayak anjing, gak bisa ngomong. Itulah lingkungan membentuk kamu. Di mana kamu berada di situ ya kamu akan seperti mereka. Cari apa komunitas atau istilahnya populasi tempat sesuai dengan yang kamu inginkan. Pilih. Oh, ada yang baik, itu tak anjani oke. Oh, itu jelek, gak apa-apa. Tapi jeleknya dipakai untuk pembelajaran. Terus sampai apa ya ini? Naruh, iku elek, iku api, iku elek. Elek tok, gak aru api. Mana kumpulnya orang elek tok, orang elek akhirnya. Ya, kumpul orang ganteng-ganteng, ngocong. Apa sih gak anak elek itu ganteng-ganteng apa ya? Wangi-wangi. Kok lah bisa sangat sih. Begitu ya. Jadi awal pelajarannya saya kira itulah. Oke. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran. Target kita tinggal 3 topik.